Halo, kembali lagi di GP Media Channel bersama Kak Rey. Nah, kali ini kakak bakal bahas prediksi soal seleksi mandiri PTN 2022 subbab numerik ya, khususnya untuk UNES, Undip, dan UGM. Untuk pembahasan soalnya yuk simak penjelasan berikut. GP Media lagi buka tryout dan kelas online loh buat kamu yang mau masuk ke PTN ternama mulai dari IPB, UI, UGM, Unpad, Undip, dan juga UNJ. Harganya mulai dari 25.000, kalian udah bisa dapetin ratusan soal prediksi, kelas online, dan juga paket tryoutnya. Jadi buat kalian yang belum daftar, yuk daftar sekarang. Oke, di soal nomor pertama ini ya, Ros dan tadi berbelanja di supermarket. Katanya Ros itu harus membayar 22.700 untuk 3 bungkus teh celup. Kita misalkan aja teh celupnya itu A ya. Kemudian yang bungkus mie instannya itu B. Berarti nanti menjadi apa nih? 3A ditambah dengan 8B. Totalnya adalah berapa tadi? 22.700 ya. Nah, untuk 3 bungkus teh celup, oke. Sedangkan Tari harus membayar 31.800 untuk 4 bungkus teh celup. Berarti di sini 4A ditambah dengan 12 mie instan, 12B. Hasilnya adalah 31.800. Nah, pertanyaannya untuk membeli 1 bungkus teh celup dalam artian A ditambah dengan 4B ya, ini harus bayar berapa gitu kan. Nah, ini kalau kita lihat selisihnya itu kalau kita kurangkan menjadi 1 sama 4. Coba ya kita kurangin ya. Jadi ini minus A, kemudian ini minus 4B. Kemudian kalau kita kurangin nih, yuk jadi berapa? Berarti 9.100 ya. Tapi negatif. Nah, ini kita kalikan aja semua dengan negatif ya. Gampang kan? A ditambah dengan 4B sama dengan 9.100. Oh, berarti kalau dia belinya itu 1 bungkus teh celup dan 4 bungkus mie instan, maka dia harus bayar 9.100 ya, simple. Jadi jawabannya yang A. Next, nomor 2 ya. Rata-rata nilai tes IQ kelas X adalah P. Oke, jadi kelas X itu katanya adalah P ya. Ini kelas X. Kemudian kelas Y adalah Q. Ya, rata-rata ini kelas X, ini kelas Y adalah Q. Nah, kemudian nilai rata-rata gabungan tes IQ kelas X dan Y adalah R. Jadi gabungannya itu adalah R ya. Jika P banding Q sama dengan 8:7 dan R banding Q adalah 22:21, maka rasio jumlah siswa X terhadap jumlah siswa kelas Y yang mengikuti tes tersebut berapa? Berarti kita bakal bentuk dulu perbandingan PQR-nya ya. Kan di sini PQ-nya berapa? 8:7 ya. Sedangkan di sini R banding Q-nya berarti kan 21:22. Nah, supaya sama, ini kita kalikan 3 aja ya. Ini kan kali 3 nih sini. Berarti ini jadi 24. Oh, ini perbandingan P, Q, dan R-nya. Oke, sampai sini paham ya. Nah, kemudian kita bakal cari rasio jumlah siswa X terhadap jumlah siswa kelas Y yang mengikuti tes tersebut ya. Berarti kan kalau kita gambarkan rata-rata gabungan itu adalah nilai yang X dulu. Rata-rata yang X itu kan P ya, dikalikan dengan jumlah siswanya. Nah, jumlah siswanya berapa di sini? Jumlah siswanya itu adalah kita misalkan aja X kali gitu ya. Kemudian ditambah dengan yang siswa yang Y itu adalah Q. Ya, rata-ratanya dikalikan dengan jumlah siswa Y, kita misalkan Y. Nah, karena digabung berarti kan jumlah siswanya nambah tuh X tambah Y. Ini rata-rata gabungannya adalah nilainya R ya. Tadi kan gabung-gabungannya itu adalah R. Nah, ini tinggal dikali silang berarti jadi RX ditambah dengan RY ya, akan sama dengan PX ditambah dengan QY gitu kan. Nah, sekarang tinggal kita masukin aja kan perbandingan RPQ nya udah ada tuh ya. Ini 22 berarti 22X, R nya 22Y, kemudian P nya itu 24X dan Q nya itu 21Y. Ini kita kurangin 24 dikurangi 22 berarti 2X, kemudian 22 dikurangi 21 jadinya 1Y. Perbandingan apa yang dicari? X per Y, jangan sampai ketuker ya. Berarti X nya, Y nya ke bawah, 2 nya ke bawah ini. Nah, gitu ya. Jadi X banding Y itu 1:2. So, jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Umar memiliki sebidang tanah 2/5 sebagian dari tanah yang dimilikinya dia bangun menjadi rumah tinggal ya. Jadi nanti 2/5 X nya itu dipakai gitu ya. Jadi kita misalkan aja deh, awalnya itu dia punya X ya. Ini tanah awal nih, tanah awal ya. Berarti X dikurangi 2/5X ya, karena dipakai untuk rumah tinggal. Dan 1/4-nya dijadikan kolam renang, dikurangi 1/4 X. Nah, dan 2/3 dari sisanya. Ini kita kurangin dulu nih. Ini dapatnya berapa nih? Ini kan kalau kita samain 20 bawahnya ya. 20 berarti ini 20x, 20 bagi 5 4 kan ya, 4 kali 2 8, 20 bagi 4 5, 5 kali 1 berarti 5x. Berarti kalau kita kurangkan jadi 13x per 20. Nah kemudian 2/3 dari sisanya dari sini, berarti 13x per 20 dikurangi dengan
2/3 ya kan dari sisanya. Berarti gini aja deh supaya cepet, kan 2/3 dari sisanya ya. Kemudian 2/3 dari sisanya. Ya udah berarti 2/3 dari sisanya tadi berapa? 13x/20. Itu dijadikan pekarangan ya. Pekarangan rumah Umar sebesar 112 meter persegi. Nah, ini 2/3 dari sisanya ya. Ini kan sisa tadi. Nah, ini gimana ngitungnya nih? Ini 2 dibagi 20 dulu 10 ya. Kemudian apa lagi nih? Berarti ini 13x/30 sama dengan 112 meter persegi. Ini bisa nggak sih 13 dibagi 112? Berapa berarti? Oke, jadi ternyata di sini ada yang kelewat ya. Ini itu harusnya berapa nih? Ini kita ganti dulu ya. Ini bukan 13 nih, kalau kita kurangin jadinya 7 dong ya. Berarti ini kita hapus dulu. Ini sisanya 20 dikurangin 8 dikurangin 5, bukan 13 tapi jadinya 7 dong. 7x/20 ya. Nah, sekarang tadi 2/3 dari sisanya, jadi dari 7x/20 itu dijadikan pekarangan sebesar 112. Berarti ini kan 2 dibagi 20 10 ya. Berarti 7x/30 sama dengan 112. Ini 112 dibagi 7. Ayo. 16 ya. Berarti ini kita coret jadinya 16 dikali 30 nih. Oke, nah sekarang kan berarti tinggal 16 kali 30 ya. 16 kali 30 berarti berapa? 480 ya. Jadi jawabannya yang E. Lanjut, suatu desa terdiri 238 keluarga dengan rata-rata jumlah anggota setiap keluarganya 4. Tanggal gimana nih? Ada 238 keluarga ya. Kemudian rata-rata jumlah anggota setiap keluarganya ada 4 ya. Berarti ini kan dikali 4 per keluarga ya kan. Nah, kemudian jumlah orang dewasanya 580. Ini kita kalikan dulu ya. 238 kali 4 berarti 32 12 15 952 berarti dong ya. Nah, kemudian dikurangin dengan orang dewasanya 580 nih. Kita kurangin deh 2 7. Kemudian ini tinggal 8 372 ya. Nah, ini kan tinggal sisanya nih ya kan. Ini berarti apa nih? Sisanya itu adalah anak-anak ya. Suatu saat di situ terserang virus X dan peluang tertular virusnya itu adalah 0,5 bagi anak-anak. Ini kan berarti anak-anak nih sisanya kan. Peluang tertularnya setengah. Ya udah berarti berapa orang anak yang diperkirakan akan tertular ya kan? Setengahnya aja bagi 2 ini. 372 dibagi 2 berarti 186 ya. Jadi jawabannya ada 186 yang A. Next, sebuah saluran air seharusnya terbuat dari pipa yang berdiameter 14. Supaya kapasitas saluran tidak lebih kecil dari yang diinginkan, berapa buah pipa berdiameter 3,5 cm untuk menggantikan sebuah berdiameter 14 cm. Jadi kita bagi aja kan. Oke, kita bagi volume yang awal dibagi dengan volume yang akhir ya. Yang kecil gitu maksudnya. Ini kan luas alas kali tinggi ya. Luas alas kali tinggi. Nah, kan tingginya mungkin sama ya ini ya. Jadi kita langsung aja masukin luasnya. Ini kan luasnya lingkaran ya. Kalau pipa kan lingkaran, pi r kuadrat. Coret pi-nya. Nah, kalau kita pakai diameter pun nggak apa-apa sebetulnya ya. Tapi ditambahin 1/4 di sini ya. Diameter, ini diameter 1/4. Nggak apa-apa. Tapi ini kan dicoret juga kan, nggak ngaruh gitu. Jadi masukin diameter yang gede 14 kali 14 dibagi yang kecil 3,5 dikali 3,5 kuadrat kan ya. 14 dibagi 3,5 itu kan 4. Ini juga 4. Berarti berapa? Ada 16 ya. Jadi kita butuh 16 yang kecil untuk memenuhi ukuran yang besar gitu ya. Jadi jawabannya yang E. Next, suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 8 orang dalam waktu X hari. Berapa jumlah pekerja yang diperlukan agar selesai dalam waktu 14 hari ya. Ini P-nya berapa? Karena ini terbalik ya. Karena makin sedikit pekerja tapi waktunya makin banyak, maka kita gunakan perbandingan terbalik. 8 per P sama dengan 14 per X ya kembali. Kita bakal cari P-nya ini, kali silang aja 8X sama dengan 14P. Berarti P-nya adalah 8X per 14. Atau kalau dibagi 2, 4X per 7. Yang B ya. Oke, selisih dua bilangan positif adalah 5. Kita misalkan aja bilangan positifnya P sama Q aja ya. Berarti P min Q adalah 5. Kemudian jumlah kuadratnya, berarti kan P kuadrat tambah Q kuadrat sama dengan 1500. Kurangnya ya. Oh, terlalu. P kuadrat tambah Q kuadrat adalah 1500 kurangnya dari jumlah kuadrat kedua bilangan itu. Berarti jadi gini dong. Kita masukin dulu ini kuadrat jumlah kedua bilangannya. Nanti kuadrat tadi jumlah keduanya dikurangin 1500 gitu kan ya. Maka jumlah kedua bilangan tersebut jadinya berapa? Oke, untuk menjawab soal ini ya kan, berarti kita bakal jabarkan aja ini P kuadrat tambah Q kuadrat. Ini kan jadinya P kuadrat ditambah Q kuadrat ditambah 2PQ gitu kan ya, minus 1500. Ini kan bisa dicoret ya.
Sehingga 2 PQ-nya itu akan sama dengan 1500. Berarti PQ-nya itu 750. Nah, kita bakal cari aja yang dikurangin jadi 5, tapi kalau kita kalikan menjadi 750 cara cepatnya ya. Itu kan berarti 30 sama 25 ya. 30 dikali 25 kan 7,5. Terus kalau dikurangin kan jadinya 5 ya. Oke. Jadi kita udah dapetin nih P sama Q-nya. Yang ditanya jumlah keduanya. Ya udah kan, P tambah Q. 30 ditambah 25. Dar, jawabannya 55 ya. Jadi yang D. Oke, lanjut lagi ya. Nomor sekian nih ya. Pak Aditya menjual 50 liter minyak dengan harga ini 12.600 ya. Lalu 50 liter itu dia harganya itu adalah 12.600. Kemudian 30 liter minyak ya yang sama dengan harganya itu 11.400. Jadi 30 liter ya itu 11.400. Jika harga beli seluruhnya itu adalah 900.000, berapa persentase laba atau rugi? Berarti kita bakal hitung aja ini dapat berapa ya. Ini kita hitung dapat berapa nih? 50 dikali 12.600. Oke, ini kita dapatkan 630.000 ya. Kemudian ini 30 dikali 114 ya. 114 dikali 3 12 4 342 ya. 342.000. Nah, kemudian kita bakal tambahin nih dapatnya, dia kan jadinya 972. Berarti dia untung dong ya, karena harga jualnya lebih tinggi daripada harga beli dia. Nah, pertanyaannya persentase keuntungan sekarang. Persentase keuntungan. Ya udah tinggal bagi aja. Untung dibagi harga beli ya. Kali 100%. Untungnya berarti 72.000 kan? Dikali harga belinya 900.000. Coret-coret 72 dibagi 9 8 ya. Nah, ini kan 8/100 berarti coret aja kan. 100-nya berarti 8%. Laba ya, karena dia untung. Oke, next, berapakah hasil dari X1 dikurangi 2 dikurangi 3 dan seterusnya. Coba kita lihat ini dua angka ya. 1 dikurangi 2 berapa yuk? Min 1. Min 3 tambah 4 berapa? 1. Plus 1 ya. 5 kurangi 6 min 1, ini plus 1 dan seterusnya. Artinya apa? Setiap 4 angka ini dia menghasilkan hasil 0 nih. Kan min 1 tambah 1 0. Tiap 4 angka ya. Nah, dari 200 angka, kalau kita bagi 4, kita dapat 50 kali pengulangan. Kan tiap 4 angka 0 ya hasilnya. Berarti 0 dikalikan dengan 50 kali pengulangan ya tetap 0 dong. 0 tambah 0, 0 sampai 50 kali tetap 0. Jadi kita pakai pola ya. Jadi jawabannya yang A. Oke, jadi itu prediksi soal seleksi mandiri PTN 2022 khususnya sub numerik ya kan. Nah, ini tentang UNES, Undip dan UGM. Jadi untuk tipe-tipe soalnya itu sebetulnya tidak sesusah atau tidak sesulit UTBK, tapi di sini perlu manajemen waktunya ya, karena penting banget. Untuk soal-soal selanjutnya silahkan pantengin terus GIP Media Channel. See you di next video, sampai jumpa.